Karena kematian merupakan kepastian. Kematian merupakan kepastian. Dan kita semua pasti akan mati, siapapun dia. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Nikmat diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala di atas Islam dan sunnah. Dan kita wajib berpegang teguh kepada Al-Quran was sunnah ala fahmi salaf. Ini merupakan nikmat yang besar yang Allah karuniakan kepada kita, dan wajib kita bersungguh-sungguh untuk berpegang teguh kepada Al-Quran was sunnah ala fahmi salaf. Kita wajib mempelajarinya, wajib memahaminya, wajib meyakininya, wajib mengamalkannya agar kita selamat dunia dan akhirat. Karena kalau kita lihat banyaknya terjadi perpecahan, perselisihan dan yang lainnya, maka wajib kita mengajak mereka untuk kembali kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Karena itulah yang dipesankan oleh Rasulullah SAW. Nabi bersabda SAW, "Man ya'ish minkum ba'di fasara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang hidup sesudah wafatku akan melihat perpecahan yang banyak, perselisihan yang banyak. Maka hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Peganglah erat-erat dan gigitlah dengan geraham kalian. Nabi menyuruh untuk berpegang erat-erat kepada Quran wa sunnah ala fahmi salaf dan gigit dengan geraham kalian. Artinya sungguh-sungguh kalian berpegang teguh kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Kemudian Nabi mengingatkan kepada kita, jauhkan kepada setiap perkara-perkara yang baru, karena setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah sesat. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Berpegang teguh kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, ini merupakan jalan selamat yang akan membawa kita ke surga. Makanya terus kita pelajari, kita pahami dan kita amalkan. Ini merupakan nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Lebih besar nikmat ini daripada nikmat yang ada di muka bumi ini. Nikmat kita diberikan hidayah oleh Allah di atas Islam dan sunnah ala fahmi salaf, itu lebih besar dari semua yang ada di muka bumi ini. Ini nikmat yang wajib kita syukuri. Kemudian di antara nikmat yang lain yang wajib kita syukuri, ikhwani fiddin, azakumullah, yaitu Allah memberikan kepada kita hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ini wajib kita syukuri.
Allah memberikan hidayah kepada kita, diberikan waktu yang luang oleh Allah, diberikan kesempatan untuk selalu menuntut ilmu syar'i. Yang harus kita ingat bahwa kita menuntut ilmu syar'i, yang dikatakan ilmu syar'i yaitu apa yang datang dari Al-Quran, apa yang datang dari sunnah Nabi yang sahih menurut pemahaman para sahabat. Kita wajib menuntut ilmu syar'i ini, dan ini yang mendapatkan pujian dari Allah dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah Nabi, yaitu belajar Quran, belajar sunnah Nabi yang sahih, memahaminya dan mengamalkannya. Kita bersyukur diberikan waktu yang luang oleh Allah untuk belajar, untuk menuntut ilmu syar'i. Ini nikmat yang besar. Kemudian ikhwan fillah, a'azakumullah, bahwa kita hidup ini harus betul-betul memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita, karena kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah, bukan untuk bermain-main, bukan untuk bersendau gurau, tapi kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Beribadah kepada Allah artinya mentauhidkan Allah. Dan kita semua manusia diciptakan oleh Allah tidak dengan sia-sia. Mesti ada perintah, mesti ada larangan. Allah berfirman, "Ayahsabul insan ayyutraka suda." Apakah manusia menyangka bahwa mereka diciptakan dengan sia-sia? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "La yu'mar wa la yunha." Apakah manusia diciptakan dengan sia-sia, tidak diperintah dan tidak dilarang? Mesti manusia ada perintah dari Allah dan Rasulnya, dan mesti ada larangan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena kita diciptakan gak sia-sia. Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, "Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian dengan sia-sia, sedangkan kalian gak akan dikembalikan kepada kami? Jadi Allah mengingatkan mereka, "Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un." Fata'ala Allahul Malikul Haqq, la ilaha illa Rabbul Arsyil Karim. Jadi apakah manusia menyangka bahwasanya mereka diciptakan oleh Allah dengan sia-sia dan mereka nggak akan dikembalikan kepada Allah? Maha suci Allah dan maha tinggi Allah. Nggak mungkin Allah menciptakan demikian. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah, Rabb yang mempunyai ars yang mulia. Ikhwan fillah, a'azakumullah, ketika kita berbicara tentang kehidupan, berarti juga bicara tentang kematian. Kalau ada hidup, ya ada mati. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan semua itu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Berarti paling baik amalnya yang paling ikhlas, akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan paling benar. Ikhlas mengerjakan semata-mata karena Allah dan benar sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita hidup ini dan kita pasti akan mati. Kematian itu sesuatu yang pasti. Dan semua manusia pasti akan mati. Tinggal kembali kepada kita. Kita ini menggunakan waktu ini sebaik-baiknya atau tidak? Kita isi dengan amal-amal saleh atau tidak? Karena mati merupakan kepastian. Adanya nikmat kubur dan azab kubur merupakan kepastian. Dibangkitkannya manusia di padang mahsyar merupakan kepastian. Adanya surga dan neraka merupakan kebenaran yang wajib diyakini. Apakah manusia itu masuk surga atau masuk neraka? Belum lagi amal-amal juga akan ditimbang nanti pada hari kiamat. Dan seluruhnya manusia ini akan ditanya tentang apa yang dilakukan di muka bumi ini. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semuanya. Kata Rasulullah SAW, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an umrihi fima afna wa an ilmi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa wa an jismi fima abla." Akhrajahu Tirmidzi wa qala hadha haditsun hasanun sahih. Kata Nabi SAW, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat sampai Allah menanyakan kepada dia tentang 4 perkara.
Yang pertama kali Allah tanyakan tentang umur. Kalau bicara soal umur, berarti bicara soal waktu. Dihabiskan untuk apa waktu itu? Maka buku yang kita akan kaji ini, saya kasih judul tentang waktumu dihabiskan untuk apa? Jadi Allah akan bertanya kepada kita, wa an umrihi fima afna, tentang umurnya dihabiskan untuk apa? Wa an ilmihi fima fa'al, tentang ilmunya diamalkan atau tidak. Wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa, tentang hartanya dari mana dia peroleh dan kemana dihabiskan. Wa an jismihi fima abla, dan tentang tubuhnya, capeknya, lelahnya, letihnya dihabiskan untuk apa? Artinya digunakan untuk apa? Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, diriwayatkan juga oleh Imam Darimi dan yang lainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Silsilah Hadits As-Sahihah. Ikhwan fillah, azakumullah. Jadi waktu ini sangat berharga sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Qur'an, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah berfirman, demi waktu, demi masa. Kalau Allah bersumpah demi waktu, demi masa, Allah bersumpah dengan makhluknya boleh. Tapi makhluk bersumpah dengan nama makhluk tidak boleh. Kita wajib bersumpah dengan nama Allah. Kalau manusia wajib bersumpah dengan nama Allah. Seperti wallahi, billahi, tallahi. Tapi Allah bersumpah dengan nama makhluknya boleh. Karena Allah yang memiliki langit dan bumi semua. Allah bersumpah demi masa, demi waktu, agar manusia memperhatikan tentang waktu itu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia sungguh-sungguh dalam kerugian. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi beriman dan beramal saleh, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, dan saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Ikhwan fillah, azakumullah. Masalah waktu ini merupakan modal. Saya sebutkan di sini bahwa waktu itu merupakan modal dan juga kehidupan. Arti kalau kita nggak gunakan waktu ini sebaik-baiknya, kita akan rugi. Maka Allah menyebutkan dalam ayat tadi dalam surah Al-Asr bahwa sungguh manusia sungguh-sungguh dalam kerugian. Innal insana lafi khusr. Seluruh manusia sungguh-sungguh dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar, beramal saleh dengan ikhlas dan ittiba, saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Ikhwani fiddin, azakumullah, kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kita wajib berusaha bagaimana menggunakan waktu kita sebaik-baiknya. Karena kematian merupakan kepastian. Kematian merupakan kepastian. Dan kita semua pasti akan mati, siapapun dia. Nggak ada satupun orang yang tidak mati, tidak ada. Semua pasti mati.